Setelah kunjungan Benyamin Netanyahu ke Gedung Putih untuk bertemu Donald Trump, kini giliran Amerika Serikat mengunjungi Tel Aviv yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio untuk bertemu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Rubio dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan komitmen bersama untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan menghentikan agresi regionalnya. Mereka menyoroti peran Iran dalam mendukung kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah yang dianggap sebagai sumber ketidakstabilan di Timur Tengah. Iran memang telah lama mengembangkan program nuklir dengan alasan untuk keperluan energi, tetapi banyak negara khawatir bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk membuat senjata nuklir. Setelah perjanjian nuklir tidak lagi berjalan efektif, Iran semakin intensif memperkaya uranium yang berpotensi digunakan untuk pembuatan senjata. Selain itu, Iran juga mendukung berbagai kelompok bersenjata di Timur Tengah seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Dukungan ini berupa pasokan senjata, dana, dan pelatihan yang memperburuk ketegangan di kawasan, terutama dengan Israel dan negara-negara Teluk yang merasa terancam oleh pengaruh Iran. Kemudian, kedua pemimpin juga mengeluarkan peringatan keras kepada Hamas, menuntut pembebasan semua sandera yang masih ditahan. Netanyahu menyatakan bahwa jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Israel siap mengambil tindakan tegas. Sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, ratusan orang ditawan dan dibawa ke Gaza sebagai sandera. Beberapa sudah dibebaskan lewat kesepakatan gencatan senjata sementara, di mana Israel juga membebaskan tahanan Palestina sebagai gantinya. Tetapi masih banyak yang ditahan dan negosiasi terus berjalan, sementara tekanan dari Israel makin besar untuk membebaskan semua sandera. Rubio dan Netanyahu juga melanjutkan pembahasan mendukung rencana Presiden Donald Trump untuk mengambil alih jalur Gaza dan mengembangkannya menjadi kawasan yang lebih makmur. Rencana ini mencakup evakuasi sementara lebih dari 2 juta penduduk Palestina untuk memungkinkan rekonstruksi wilayah tersebut sebelum mereka kembali. Namun, proposal ini menghadapi penolakan luas dari komunitas internasional dan negara-negara Arab. Rencana Donald Trump untuk mengambil alih jalur Gaza muncul setelah perang Israel-Hamas yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Saat itu, Hamas menyerang Israel dan Israel membalas dengan operasi militer besar di Gaza. Konflik ini menyebabkan kehancuran besar dan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Setelah itu, muncul gagasan bahwa Gaza perlu dikelola ulang agar lebih stabil. Trump dan sekutunya dilaporkan mempertimbangkan solusi di mana penduduk Gaza dievakuasi sementara, lalu wilayah itu dibangun kembali dengan bantuan negara-negara Arab. Setelah infrastrukturnya siap, penduduk diizinkan kembali dengan sistem pemerintahan baru yang tidak lagi dikuasai Hamas. Namun, rencana ini mendapat banyak kritik karena dianggap melanggar hak rakyat Palestina dan bisa memperburuk ketegangan politik di Timur Tengah. Sekali lagi, kunjungan ini menegaskan kembali aliansi strategis antara Amerika Serikat dan Israel dalam menghadapi tantangan keamanan di kawasan, khususnya yang berkaitan dengan Iran dan kelompok-kelompok militan seperti Hamas dan Hizbullah. Kira-kira apa yang akan terjadi di Timur Tengah ke depannya? Apakah gencatan senjata antara Hamas dan Israel akan terus berlanjut? Atau jangan-jangan Timur Tengah khususnya Gaza akan kembali menyala? Dan menarik untuk ditunggu bagaimana negara-negara Arab meresponnya.